Sobat Usus, kembali lagi sama aku Dina dari tim Wus Action Station. Nah, kali ini aku mau temuin Human Resources Land Acquisition Director PT KCIC Kereta Cepat Jakarta Bandung. Mau tahu siapa? Ikutin aku terus ya. Yuk! Selamat pagi Bapak Ibu. Halo, selamat pagi. Aku Dina dari tim Wus Action Station. Nah, Sobat Wus, aku sudah ada bersama dengan Ibu Bapak yang hebat banget di balik pekerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Nah, tepat di sebelah aku ada Direktur KCIC, yaitu Bu Puspita Anggra ini. Panggil Bu Pipit juga boleh. Nah, Bu Pipit, apa kabar nih Bu? Baik, sehat. Sambil ada pertanyaan nih Bu dari kita tim Wus, sambil jalan-jalan aja yuk Bu. Boleh. Ayo. Ekspektasi apa sih Bu dan harapan Ibu untuk proyek ini? Oke. Proyek ini bukan proyek infrastruktur biasa. Karena sekalipun judulnya adalah moda transportasi, tapi sebenarnya kereta cepat ini akan bisa mengubah berbagai macam habit yang ada di Indonesia. Artinya kalau biasanya orang di Indonesia itu sangat ingin kelihatan punya personal vehicle, kendaraan pribadi, tapi sebetulnya kereta cepat ini menjadi salah satu jawaban dari aneka moda transportasi terintegrasi yang akan memberikan solusi untuk teman-teman berpindah dari satu titik ke titik lain. Dan bahkan di lokasi yang hari ini sedang dibangun oleh teman-teman di stasiun Halim ini, nantinya bukan hanya menjadi sekedar poin dari pemberangkatan kereta cepat, tapi juga menjadi sebuah destinasi. Halim ini kedepannya akan menjadi sebuah living space juga. Artinya bisa menjadi area komersial, bisa menjadi meeting point, bisa menjadi tempat berkegiatan, bahkan mungkin juga olahraga ringan. Jadi kalau orang bilang bahwa saat ini mungkin di area Jakarta, terutama di Jakarta Timur itu belum ada tempat yang seru buat nongkrong, bisa jadi ke depan nanti milenial akan bilang lo belum asik kalau belum main ke Halim. Gitu, keren banget dong. Bakal menjadi berubah banget dong ya Bu ya Halim. Betul. Ini. Tantangan apa sih Bu dalam menyelesaikan proyek ini, apalagi kan sekarang lagi di masa pandemi ya Bu ya? Oke, bener nih. Jadi kalau teman-teman kan biasanya suka mendengar bahwa banyak bisnis yang memang di saat pandemi juga menghadapi tantangannya luar biasa ya. Iya. Karena memang belum pernah di dalam cycle bisnis kita semua bersama-sama kena dampak. Artinya banyak para pihak yang terlibat di dalam pekerjaan proyek ini juga punya tantangan. Gitu. Jadi salah satu tantangan paling besarnya pasti kapasitas kita tetap harus tinggi karena kita punya target waktu yang harus dikejar untuk bisa selesai. Tapi kita harus tetap menerapkan protokol COVID. Iya. Jadi tentunya buat teman-teman proyek harus bisa, orang bilang itu lincah, agile, segera menyesuaikan cara kerja agar produktivitas dari pekerjaan yang ada di lapangan tidak terganggu. Baik. Jadi teman-teman lihat nih, coba Dina kasih lihat nih ya sama teman-teman bahwa bekerja di ketinggian setinggi 22 meter nih ya dari tanah, teman-teman harus bikin formwork yang menerus 150 meter, sebanyak 150 span. Jadi itu sebenarnya pekerjaan luar biasa dan tidak mudah. Iya. Tantangannya banyak. Dan pastinya juga kita berharap teman-teman semua bisa sadar untuk segera tetap menetapkan protokol COVID sehingga situasi ini cepat berlalu. Iya. Karena ini bukan hanya tentang kesehatan kita saja, tapi tentang jalannya semua bisnis, bahkan konstruksi yang ada di sini. Saya pribadi juga KCIC memberikan apresiasi terhadap cara teman-teman bisa menyesuaikan bekerja sehingga memastikan proyek kita akan bisa selesai tepat waktu nantinya. Amin. Jadi kalau orang bilang itu yang namanya quality itu adalah ketika kita bisa mendeliver sebuah pekerjaan tertib sesuai aturan tanpa orang lain melihat. Jadi bukan karena diawasin orang baru kita tertib peraturan. Oh iya. Nah, kira-kira begitu konsepnya. Ada pesan nggak Bu untuk para milenial yang bekerja khususnya untuk tim Wika? Oke.
Jadi khususnya buat milenial nih. Iya, untuk Ketika milenial. kita bekerja di dalam situasi project ini, yang pertama adalah nggak boleh mudah jenuh. Pekerjaan ini sekalipun kelihatan challenging, biasanya untuk milenial kadang merasa jenuh tuh, karena kan harus terlibat Bosan gitu ya Bu ya. panjang, terus kurang konsentrasi, terus mungkin bisa jadi merasa tantangannya di mana. Nah gitu. Padahal sebetulnya banyak pekerjaan yang menghadirkan teknologi baru. Jadi kalau mau dibilang proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini membawa banyak ilmu pengetahuan buat kita semua. Jadi ini tempat kesempatan teman-teman belajar mendeliver sesuatu yang bahkan pertama di Asia Tenggara. Gitu. Jadi keinginan untuk berkembang, keinginan untuk majunya harus ada. Karena nantinya teman-teman akan bisa bercerita dan menularkan ilmunya untuk teman-teman yang lain. Apalagi kalau misalnya nanti kita lanjut ke Jakarta Surabaya. Wah, kebayang kan teman-teman yang hari ini terlibat, hari ini belajar, akan bisa menjadi orang-orang yang diandalkan untuk proyek berikutnya. Bisa jadi the next leader in any type of development, sehingga memang harus belajar hal-hal itu dari sekarang. Dan bisa merasakan apa hasil kerja kita juga Betul. bisa menceritakan ya Bu ya ke orang-orang sekitar. Jangan lupa bertumbuh. Jadi jangan cepat puas ketika kita sudah mendapatkan prestasi, dan jangan takut untuk berbagi pengetahuan kepada orang. Karena inginnya kita, teman-teman kita nanti yang terlibat dalam proyek ini ke depan juga bisa berkunjung tuh ke universitas-universitas yang ada di Indonesia. Bisa mengisi berbagai mata kuliah, menyampaikan tantangan, menyampaikan solusi, bahkan menceritakan bagaimana kita mengerjakan ini. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa ditularkan dan dilakukan oleh milenial. Apalagi hari ini kan milenial itu sangat gadget literate. Artinya bisa banget menggunakan gadget. Jadi gunakanlah sarana itu untuk menceritakan hal yang baik. Gitu. Karena mungkin hari ini buat Dina dan teman-teman ini adalah hal yang biasa karena keseharian. Buat teman-teman yang lain yang punya kesibukan lain, bisa jadi hal ini luar biasa dan mereka ingin mendengar juga cerita Dina dan teman-teman dari lapangan. Jadi saya appreciate banget nih sama tim Bus karena punya semangat untuk menceritakan kabar dari proyek yang bahkan mungkin nggak dialamin sama teman-teman yang lain. Jadi tetap semangat ya, Semangat lanjutkan. selalu. Nah ngomongin masalah semangat Ibu, dari tim Wus-Wus sendiri atau sobat Wus-Wus pasti kan selalu bertanya, Ibu ini energik banget dalam bekerja. Terus staminanya kayaknya nggak ada habis-habisnya. Itu ada bocoran nggak sih buat sobat Wus-Wus Bu? Oke. Yang paling utama sih sebenarnya punya passion dulu. Orang kalau punya passion dalam bekerja pasti energinya akan lebih. Jadi kalau orang lain mungkin kalau baterai itu hanya sampai 100% fullnya, kalau kita punya passion, kita tidak sadar akan punya energi yang ekstra. Tapi pastinya kalau saya mau sampaikan, harus jangan lupa makan yang sehat, olahraga yang teratur, sekaligus juga jangan lupa untuk bahagia. Penting sekali Penting bahagia. sekali. Jadi kalau buat anak sekarang jangan lupa bahagia. Karena kadang anak sekarang itu moody. Jadi kalau misalnya nih Dina putus pacar, marahan sama pacarnya, itu ngaruh di kantor. Nah kadang suka bikin nggak fitnya anak sekarang itu sebenarnya lebih karena dipengaruhi sama perasaan. Kira-kira gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi patah hati, yang lagi nggak happy, jangan lupa terus nonton Wus karena pasti saya yakin setelah ini akan banyak muncul bintang tamu yang nggak kalah sama bintang film yang ada TV. Iya. Terima kasih ya Bu Pipit udah bincang-bincang sama aku hari ini. Bincang-bincangnya sangat bagus banget menginfluence kita semua untuk kaum muda, tentunya kaum milenial untuk selalu tetap energik dan bekerja dengan baik. Thank you Dina, sampai jumpa lain kali. Iya. Stay safe ya. Iya Bu. Ya, itu dia tadi Sobat Wus perbincangan kita sama Bu Pipit. Mau tahu Wus episode selanjutnya? Patengin terus ya. Dah.